Pada suatu pagi yang sejuk di pinggiran Cikareumbi, Budi menghentikan mobil tuanya di depan sebuah sepeda motor yang mogok. Seorang perempuan yang terbalut jas hujan, dengan helm di tangan, berdiri di sana di tengah gerimis. Ia orang asing baginya, namun tak lama kemudian menjadi titik balik dalam hidupnya. Perempuan itu berterima kasih tanpa menatap matanya, dengan suara yang menyiratkan kepedihan. Budi, seorang ayah tunggal dan montir dengan celana jeans usang dan tatapan mata yang hangat, menawarkan bantuannya tanpa ragu. Ia tidak tahu mengapa ia peduli, tetapi ada sesuatu dalam sikap perempuan itu, mungkin beban tak kasat mata di pundaknya, yang membangkitkan dorongan dalam dirinya untuk berhenti. Sebuah tindakan kecil, perbaikan sederhana, yang tak lama kemudian akan mengurai benang-benang masa lalu dan menenun sebuah pola baru. Yang tidak Budi ketahui adalah bahwa perempuan dengan senyum tenang itu adalah Kirana Wijoyo, pewaris sebuah kerajaan bisnis bernilai triliunan rupiah. Tetapi saat ini ia adalah seorang pelarian dari semua itu. Ia tidak mencari uang. Ia mencari keheningan. Ia mencari makna. Dan Budi, tanpa menyadarinya, adalah persis apa yang ia cari. Setelah meninggalkan sepeda motornya di bengkel Budi, Kirana masuk ke warung kopi kecil di desa itu. Di sana, di antara aroma kue balok dan suara hujan di jendela, ia mencoba bernapas lega. Ia telah meninggalkan Jakarta secara tiba-tiba, bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal. Satu-satunya yang ia inginkan adalah menghilang dari semua tatapan, semua tuntutan. Ia melihat sekeliling seolah-olah dunia masih bisa membongkar penyamarannya. Jaket mahalnya tampak mencolok, jadi ia melepaskannya dan meletakkannya di kursi di sebelahnya. Ia ingin membaur, menjadi orang lain, atau mungkin hanya menjadi dirinya sendiri untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia merasa bebas sekaligus tersesat, tetapi ada sesuatu dalam cara Budi berbicara, cara ia tidak banyak bertanya, yang mulai membuka sebuah pintu di dalam dirinya. Budi sepertinya tidak peduli dengan status, nama, atau uang, sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang lain selama bertahun-tahun. Hal itu membuatnya takut, sekaligus menariknya. Budi menjalani kehidupan yang tenang setelah istrinya meninggalkannya ketika putri mereka, Rini, masih kecil. Ia telah membangun rutinitas sehari-hari yang ditopang oleh kebiasaan dan senyuman-senyuman kecil. Ia memperbaiki mobil, memasak makan malam, membacakan dongeng dan menjaga hatinya tetap tertutup. Rini adalah segalanya baginya, gadis kecil dengan imajinasi liar, dan pertanyaan tentang segala hal, dari bintang-bintang hingga mengapa ibunya tidak datang di hari ulang tahunnya. Budi selalu menjawab dengan tenang, dengan tatapan yang menyembunyikan lebih dari yang ia katakan. Rasa sakitnya senyap, seperti hujan lebat yang turun di atas atap-atap rumah di Jawa Barat. Tetapi ketika Kirana meninggalkan sepeda motornya di bengkelnya, ada sesuatu yang tertinggal. Bukan hanya mesinnya, tetapi sesuatu di udara, sesuatu yang membuatnya melihat hidupnya dengan kacamata baru. Seolah-olah masa depan baru saja mengetuk pintu dalam wujud orang asing dengan sorot mata sedih. Malam pun tiba, dan Budi berdiri lama di dekat sepeda motor itu. Ia sudah memperbaiki sebagian besar kerusakannya, tetapi ia tidak menyentuh peralatannya. Sebaliknya, ia memandang ke arah perbukitan, pikirannya masih tertuju pada perempuan yang tidak bisa ia pahami, tetapi juga tidak bisa ia lupakan. Kirana duduk di kamarnya di sebuah penginapan sederhana, dengan ponsel di tangan tetapi tanpa menelepon siapapun. Ia memikirkan Budi, tentang caranya bertanya tentang harinya tanpa menuntut imbalan apapun. Itu adalah pertanyaan sederhana, tetapi mendarat begitu dalam. Tidak ada yang bertanya seperti itu sejak lama. Seolah-olah dua orang dari dua dunia yang berbeda hanya membutuhkan percikan kecil untuk mulai bersinar. Dan mungkin saja, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka berdua bayangkan. Keesokan harinya, Kirana kembali ke bengkel. Bukan karena sepeda motornya membutuhkan perbaikan lebih lanjut, tetapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya ke sana. Ia mengenakan topi rajut dari toko loak dan membawa termos di tangannya sebagai alasan untuk mendekat. Budi sedang mengganti oli mobil tua ketika ia melihatnya, dan senyumnya muncul tanpa paksaan, hampir seperti refleks. Mereka minum kopi dalam keheningan,
duduk di dua kursi yang tidak serasi di dekat pintu belakang bengkel. Tidak ada kata-kata besar, hanya kalimat-kalimat pendek, senyuman kecil, dan kehangatan dari cangkir di antara jari-jari yang kedinginan. Kirana bercerita bahwa ia sering bepergian, tetapi tidak pernah mengatakan mengapa. Budi berkata bahwa ia tetap tinggal demi Rini, tetapi juga karena itu lebih mudah daripada berharap lagi. Dan di sana, di udara pagi yang sejuk, sesuatu mulai mencair. Tidak dengan cepat, tidak dengan keras, tetapi seperti es yang retak perlahan di bawah matahari musim semi. Kirana merasa ingin tinggal sedikit lebih lama, hanya 1 hari lagi, dan Budi mulai bertanya-tanya ada apa dengan perempuan itu yang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih kencang. Kirana membawa sebuah kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Ia tahu bahwa setiap senyum yang Budi berikan kepadanya berasal dari seseorang yang mempercayai apa yang ia lihat. Tetapi apa yang akan terjadi jika Budi tahu siapa dirinya sebenarnya? Putri dari Taipan Bisnis Suryo Wijoyo, yang wajahnya telah menghiasi sampul majalah selama puluhan tahun. Perempuan yang pernah menolak posisi di dewan direksi dan menghilang dari sorotan publik. Ia sering memikirkannya. Tentang apa artinya hidup tanpa dilihat sebagai siapa dirimu sebenarnya. Budi melihatnya sebagai seseorang yang minum kopi tanpa gula, yang tersenyum ketika anak-anak berbicara, dan yang mengelus anjing di jalan. Itu lebih berharga daripada semua artikel bisnis yang bisa ditulis di dunia. Tetapi rahasia itu ada di antara mereka, seperti bayangan di atas lanskap yang indah, dan setiap kali ia tersenyum pada Budi, ia merasa itu adalah kebohongan yang harus ia bayar, cepat atau lambat. Rini menyukai Kirana sejak saat pertama. Suatu sore, ia muncul di bengkel dan tinggal untuk menggambar sementara Budi bekerja. Kirana duduk di lantai bersamanya, berbicara tentang kupu-kupu dan bercerita bagaimana beberapa spesies melakukan perjalanan ribuan kilometer hanya untuk menemukan rumah. Rini mendengarkan dengan mata terbelalak dan bertanya, apakah menurutmu manusia juga bisa menemukan jalan pulang? Saat itulah, untuk pertama kalinya, Kirana benar-benar terdiam. Karena apa yang harus ia katakan? Bahwa ia tidak tahu di mana rumahnya lagi? Tetapi sebaliknya, ia berkata, aku harap begitu, aku percaya begitu. Dan pada saat itu, Budi melihat sesuatu di matanya, sesuatu yang lembut, hampir keibuan. Sebuah perasaan yang tidak ia duga. Mungkin ia melihat masa depan yang tidak pernah berani ia pikirkan. Sejak hari itu, setiap malam Rini bertanya, apakah Kak Kirana akan kembali besok? Dan setiap kali, Budi tersenyum tanpa bisa menjawab dengan pasti, tetapi ia berharap lebih dari yang berani ia akui. Suatu malam, ketika hujan kembali turun di jalanan Cikareumbi, Kirana duduk di meja kecil di penginapannya dan menulis surat. Surat itu untuk Budi. Surat di mana ia menceritakan segalanya tentang hidupnya, keluarganya, ketakutannya, dan mengapa ia sebenarnya datang ke sini. Surat itu jujur, rentan, dan penuh dengan hal-hal yang tidak pernah bisa ia katakan dengan lantang. Tetapi ia tidak pernah mengirimkannya. Sebaliknya, ia melipatnya dengan rapi, memasukkannya ke dalam bukunya, dan menyembunyikannya di bawah bantal. Ia tidak tahu apakah itu karena pengecut atau harapan, mungkin keduanya. Karena setiap hari ia tidak memberitahukannya, perasaannya semakin dalam, dan setiap hari ia diam, risiko segalanya akan runtuh semakin besar. Namun, sesuatu dalam dirinya ingin percaya bahwa Budi bisa memaafkan, bahwa ada cinta yang tidak didasarkan pada latar belakang atau uang. Tetapi jenis cinta seperti itu belum pernah ia lihat di dunianya. Mungkin itu hanya ada di sini, di antara perbukitan, bengkel, dan seorang gadis kecil yang berbicara tentang kupu-kupu. Suatu malam, ketika bintang-bintang menggantung berat di langit dan angin membawa aroma pohon pinus, Budi dan Kirana duduk di dekat api unggun di belakang bengkel. Mereka berbagi selimut, minum kokelat panas, dan tertawa mendengar sesuatu yang dikatakan Rini sebelumnya hari itu. Itu adalah momen yang tidak perlu diselamatkan, momen itu menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi ketika keheningan datang dan api berderak seirama dengan detak jantung, Kirana merasa bahwa sekarang, saat inilah, ia bisa bercerita. Ia membuka mulutnya, memulai dengan, ada sesuatu yang harus kukatakan.
tetapi tidak bisa melanjutkan karena Rini datang berlari dari rumah, tanpa alas kaki dan tertawa sambil membawa sebuah gambar di tangannya. Momen itu lenyap seperti asap di malam hari. Dan ketika Budi membantu Rini mencuci kakinya di tangga, Kirana menatapnya dengan kelembutan yang menyedihkan. Mungkin memang seperti ini. Seharusnya, hampir terucap, hampir terungkap, hampir tercinta. Hujan lebat disertai angin kencang menerjang Cikareumbi, menghantam jendela dan memenuhi udara dengan desau yang gelisah. Kirana tinggal di rumah Budi dan Rini malam itu. Jalanan terlalu berbahaya, dan penginapannya gelap gulita. Tetapi sebenarnya, ada sesuatu di dalam dirinya yang juga telah padam. Ia tidak hanya butuh perlindungan dari cuaca, ia butuh kehangatan. Mereka memasak sup bersama dengan lilin sebagai satu-satunya sumber cahaya. Rini tertawa melihat bagaimana bayangan menari-nari di dinding, dan Budi menatap Kirana seolah-olah ia melihatnya secara utuh untuk pertama kalinya. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai seseorang yang tidak ingin ia kehilangan lagi. Ketika malam tiba, Kirana terjaga di sofa, dengan suara badai di luar dan napas Budi dari kamar tidur. Ia memegang surat itu di bawah bantalnya. Hatinya ingin berbicara, tetapi mulutnya terbungkam. Karena badai seperti ini, di dalam dan di luar, menuntut keheningan sebelum fajar. Keesokan paginya setelah badai, sebuah mobil terparkir di luar bengkel. Sebuah mobil hitam mengkilap yang tidak pantas berada di desa itu. Dari mobil itu, seorang pria berjas turun dengan langkah mantap dan wajah yang sangat dikenal Kirana, asisten ayahnya. Ia menghampirinya dengan senyum kaku. Ayahmu bertanya-tanya di mana kau berada? Beliau khawatir. Budi mendengarnya. Ia berdiri di dekat meja kerjanya, tetapi tubuhnya membeku. Kirana tahu inilah saat yang ia takuti. Bukan hanya karena rahasianya akan terungkap. Tetapi bagaimana? Di tempat yang salah, dengan cara yang salah. Ia mencoba menjelaskan, tetapi Budi tidak sempat mendengar sampai selesai. Ia berbalik, masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata pun. Bukan hanya keterkejutan yang menyakitkan, tetapi juga kekecewaan. Dan cara Kirana menatapnya ketika ia menutup pintu, seolah-olah ia kehilangan sesuatu yang baru saja ia mulai pahami nilainya. Ketika Kirana datang untuk mengambil barang-barangnya beberapa hari kemudian, Rini yang membuka pintu. Gadis itu tidak terlihat marah, hanya sedih. Ayah tidak bicara apa-apa, ayah hanya memperbaiki barang. Ia menyodorkan gambar yang telah ia buat. Seekor kupu-kupu, seorang gadis kecil, dan seorang ayah. Semuanya di bawah matahari yang sama. Kirana berjongkok, dan air mata mengalir tanpa suara. Aku tidak bermaksud berbohong, Rini. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara memberitahukannya. Gadis kecil itu meraih tangannya dan berkata dengan serius, kita tidak perlu mengatakan semuanya sekaligus. Tetapi kita harus mengatakan apa yang benar. Mereka duduk di sana sejenak di tangga dalam keheningan. Dan mungkin saat itulah Kirana memutuskan, bahwa jika cinta benar-benar berarti sesuatu, cinta harus mampu menahan beban kebenaran. Dan bahwa masih ada waktu untuk mengatakan apa yang belum terucapkan. Hari-hari berlalu tanpa sepatah kata pun dari Budi. Bengkel tetap buka, pelanggan datang dan pergi, tetapi tatapannya kosong. Kirana telah meninggalkan nomor teleponnya, hatinya, dan sebuah upaya penjelasan, tetapi tidak ada jawaban. Di dunianya, keheningan biasanya berarti akhir. Tetapi di sini, di desa kecil ini, keheningan terasa seperti sesuatu yang lain, seperti penantian. Suatu malam, ia tetap pergi ke sana. Ia tidak mengenakan tanda-tanda kekayaan, hanya kebenarannya. Ia berdiri di pintu masuk dengan surat di tangan. Budi melihatnya melalui jendela, dan sesuatu di pundaknya merosot, seolah-olah ia juga telah menanggung terlalu banyak beban terlalu lama. Ia membuka pintu tanpa kata. Ia menyodorkan surat itu, gemetar. Budi tidak menerimanya. Sebaliknya, ia meraih tangannya, dan dalam momen sederhana itu, terkandung segalanya, kesalahan, pengampunan, ketakutan, keberanian. Tak satu pun dari mereka tersenyum, tetapi keduanya menghela napas lega, bersama-sama.
Apa yang terjadi selanjutnya tidaklah romantis dalam artian film, yang ada adalah sarapan dalam diam, tawa anak-anak, perbaikan di tengah hujan, dan tatapan di atas cangkir kopi. Kirana tidak pindah, ia hanya lebih sering tinggal. Rini menunjukkan buku-bukunya dan Budi mengajarinya cara mengganti ban. Itu adalah bahasa baru yang mereka ciptakan. Bahasa yang terdiri dari hal-hal kecil, dari keseharian. Suatu malam Budi berkata, "Aku masih tidak tahu siapa dirimu sebelumnya, tetapi aku tahu siapa dirimu di sini." Kirana tidak menjawab, ia hanya meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Ada kebebasan dalam dicintai bukan karena masa lalumu, tetapi di luar itu, dan ketika daun-daun musim gugur yang di sini berarti daun kering yang berguguran jatuh di halaman, mereka menyadari bahwa hidup tidak harus dramatis untuk menjadi indah. Terkadang, hari-hari yang paling sederhanalah yang membawa warna paling dalam. Ayah Kirana datang ke desa suatu hari. Bukan dengan tuntutan atau kemarahan, tetapi dengan pertanyaan, ia bertemu putrinya di bangku di luar warung kopi, di mana aroma kopi masih membawa rasa aman. Kirana berbicara tentang Budi, tentang Rini, tentang mengapa ia tinggal. Ayahnya mendengarkan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengarkan. "Kau telah berubah," katanya. "Atau mungkin kau hanya menunjukkan siapa dirimu sebenarnya?" jawab Kirana dengan senyum yang mengandung kesedihan sekaligus kebanggaan. Ia tidak perlu meminta izin lagi, dan ayahnya menyadari bahwa ia tidak lagi perlu mengendalikan segalanya untuk merasa penting. Mereka berpisah bukan sebagai orang asing, hanya sebagai manusia yang mungkin suatu hari nanti bisa menemukan satu sama lain lagi dengan syarat-syarat yang baru. Musim semi kembali datang ke perbukitan Jawa Barat. Rini menggantung gambar-gambarnya di jendela, di mana kupu-kupu terbang di antara bunga-bunga dan orang-orang saling berpegangan tangan. Budi dan Kirana menanam bibit-bibit kecil di kebun, tidak hanya di tanah, tetapi juga dalam kehidupan yang mulai mereka bangun. Tak satu pun dari mereka tahu persis apa yang akan dibawa masa depan, tetapi itu tidak masalah. Karena ketika angin bertiup di antara pepohonan dan kopi mengepul di cangkir, ada sesuatu yang lebih besar dari kepastian. Ada kehadiran, ada kemauan, ada cinta. Dan seperti kupu-kupu yang pernah diceritakan Kirana, mereka selalu menemukan jalan pulang, bahkan setelah perjalanan panjang, bahkan setelah badai. Rumah adalah tempat di mana hati berani mendarat.